Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat, waras, rosa, kuat kayak Tisam? Wes mantap, is the best. Kalian pada ngapain cuy hari Senin ya cuy ya? Kalian lagi pada pasti ganti spraynya majikan. Wes semangat yang lagi mencari nafkah ya. Pantang menyerah. Keringat kalian adalah berkah. Wes. Yang mau surrender, yang overstay, ayo. Mau sampai kapan kalian di sini? Ayo pulang cuy, pulang. Oke, hari ini kayak Tisam akan begibah satu kasus ya. Sehat-sehat semuanya. Tuh kan belum berdoa tadi. Hari ini kayak Tisam akan begibah satu kasus. Ini kan walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa ya Tisam doyan gibah aja, ngarang cerita, nggak apa-apa. Yang penting cerita kayak Tisam ini bisa membuka logika teman-teman kayak Tisam pekerja migran, bahwa kasus money laundry ini suatu kejahatan walaupun kalian ini hanya dibukakan rekening ya, boneka. Justru aliran dana pencucian mereka ini pertama kali ya dari rekening-rekening kita gitu kan. Sayangnya teman-teman kita ini kurang informasi ya, atau memang udah pasrah banget sama hidup gitu. Jangan kayak gitu dong ya cuy ya, harus semangat ya. Buat kalian nih mama tua kaplak, sekarang pembukaan rekening bank itu tidak harus datang ke banknya ya cuy ya, dibuka dari handphone itu bisa. Bahkan sekarang bank tuh udah canggih. Kalau di Indonesia tuh kayak Dana kayak gitu, GoPay, ShopeePay ya, itu kan tidak ada banknya gitu, tapi aplikasinya itu bisa dialiri dana, yaitu yang namanya bank virtual, di mana pembukaannya ini menggunakan identitas kita, muka kita, dibuka hanya lewat handphone. Dan kalian harus tahu, bank virtual kayak Moxbank, Zabank, Tap and Go itu tuh ada kartu ATM-nya. Nah, kartu ATM-nya itu bisa diorder tapi tidak menggunakan alamat kontrak kerja kalian. Jadi ATM-nya itu bisa dikirim ke sindikat penjahat ini ya cuy ya. Nah, kemarin itu polisi melakukan sidak ya di tanggal 21 dan 22 Januari ini. Ternyata terbongkar ada 2 manajer agensi yang yang merekrut pekerja migran. 11 orang ketangkap kemarin cuy. Waduh, 2 manajer agensi ini siapa? Kira-kira manajer agensinya kalian bukan ini cuy. Nah, mungkin di lingkungan agensi ini udah menjadi bahan gibahan ya cuy ya. Oh, si A ketangkap, oh si B ketangkap. Ini 2 ya cuy ya, laki-laki dan perempuan ya, manajer agensi yang mengiming-imingi kepada pekerja migrannya ya. Ini dari insentif 300 sampai 1000 Hong Kong dolar untuk dibukakan Moxbank ya cuy ya. Aman aja lah kita ya cuy ya, pekerja migran ya, orang agennya sendiri yang nawarin gitu kan ya, pastinya kan aman ya, semua terbackup. Oh, belum tentu, ternyata ada juga oknumnya nih ya. Ini oknum penjahit ya, oknum penjahat kayak Sam. Iya, oknum penjahat, agent. Ampun kayak Tisam sih. Ampun. Udah ketangkap aja. Yo, agent mah punya banyak duit, untuk jaminannya lah kita. Kalau udah ketangkap, siapa yang mau nolong? Selain kita harus menerima konsekuensi, di mana kita adalah bagian dari blacklist dan kejahatan itu sendiri. Wis kelar karir kita sebagai asisten rumah tangga itu cuy. Kelar. Asisten rumah tangga aja banyak gaya kita ini cuy. Aduh, ampun. Menyesal kayak Tisam, menyesal kemana aja kemarin itu. Kayak Tisam itu koar-koar ya, diketawain ya. Tisam itu ngomongnya itu baitoy. Dia tuh nggak tahu informasinya lah. Buat orang yang ngikutin kayak Tisam, yo aman-aman aja ya kan. Sekarang jadi senyum. Kamu sih nggak nurut ya kan. Ya tapi nasi sudah menjadi bubur, ya udah gitu kan, udah disantap aja. Bubur juga enak ya nggak. Yang penting ini untuk teman-teman yang baru, ini adalah kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan, jangan ya buka yang scan wajah itu ya. Wajah kita ini berharga, paspor kita ini berharga,
ID Hongkong kita ini berharga. Nah, jangan kalian itu di media sosial pengen dapat pinjaman tanpa jaminan, terus kalian itu dengan sadarnya ngesend itu paspor ID aja, jamin uangnya nggak cair. Nah, ini kalian itu jangan sampai kalian terlilit pinjol dan penipuan mengatasnamakan pinjaman pribadi, padahal ID kalian, KTP kalian ini digunakan oleh penipu ini untuk meyakinkan korban berikutnya, ya kan? Udah nih, saya buka jualan ini handphone murah. Kalau kamu nggak percaya, saya kasih KTP saya. Nah, yang ditipunya juga bodoh banget gitu kan? Percaya aja dengan foto KTP yang dikirim, padahal KTP itu adalah KTP kita yang nggak jadi pinjam, bukan nggak jadi pinjam, nggak jadi cair. Makanya cuy, udah tobat kalau misalkan semua jalan untuk berhutang ini ditutup ya cuy, ya udah jangan utang lagi gitu. Ngomong aja, ya Allah saya ini kok nggak bisa dapat utangan lagi, ya Allah mungkin jalannya saya ini harus tobat dan sabar. Kayak Sam sih ngomong enak aja, saya paspornya direntenir kayak Tisam. Kalian tahu nggak, ternyata 2 oknum agen ini ada keterlibatannya dengan rentenir yang ada di Yunlong. Wah, siapa tuh rentenir yang ada di Yunlong? Rentenir yang ada di Yunlong, apakah bos kamu ketangkap ini money laundry? Nah, uangnya apa kayak Tisam yang kemarin itu ditangkap? Jadi uangnya ini digunakan oleh pencucian perjudian ilegal. Nah, buat kalian ya yang masih diiming-imingi, nggak apa-apa ini buka akun untuk judi aja kok, untuk bayar judi aja lah. Kalau judinya ilegal kayak gini, ini pencuciannya dari tahun 2002 ke 2004 cuy, 2 tahun pencuciannya mereka ini dari penjudian ilegal ya cuy ya, yang dialirkan dananya ke 17 rekening bodong. Terus barang buktinya yang ditangkap ini 5 komputer, duit cash 150.000 Hongkong dolar, 4 jam tangan mewah, sama 17 ATM fisik ya. Tersangkanya ini yang ditangkap ini 2 manajer agensi pembantu rumah tangga, terus 10 sindikat bagian triad yang penjujian ilegal ini, dan 11 adalah domestic helper. Ini diantaranya Filipina dan Indonesia. Hore, semakin aja ini pada dipulangin aja Pak, wis sana dipenjarain aja ini teman-teman Kaisam yang nggak nurut ini, biar teman-teman kita yang di PT cepat terbang ya. Nah, ini buat teman-teman yang di PT nih, hati-hati ya, Hongkong ini tidak seaman dulu ya cuy ya. Dulu mah yang penting duduk, makan, selesai. Ini banyak tingkah ini, yang joget-joget, yang jualan ini. Aduh, ampun. Ini adalah tahun 2025. Gibah apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Tapi ya nggak apa-apa ya cuy ya. Yang penting kita harus belajar dari kasusnya teman kita. Jadi yang 11 orang itu pada menjaminkan uangnya 2.000 ya kan, ini kan bentuk kebodohan hakiki. Kitanya dapat 300, dapat 1.000, jaminan ke polisinya 2.000. Udah gitu handphone kita diambil sebagai barang buktinya mereka gitu cuy ya, wis nggak punya handphone gitu. Nah, iming-imingnya ini mereka ini dikasih duit 300 sampai 1.000 dan handphone bekasan itu cuy. Ini buat kamu bonus, katanya bonus. Ternyata 1 tahun kemudian ditangkap Intel gitu kan. Intelnya nggak main-main, 6 sampai 8 Intel yang nangkep ini. Udah oknum-oknum agensi yang iya itu ditangkapin aja. Nah, ini buat kalian hati-hati ya. Sekarang tuh masih banyak oknum-oknum yang menawarkan kayak gini, yang buka Alipay dong sis, saya kasih 800, makan aja tuh 800mu gitu. Saya tidak sudi gitu masuk sel prodeo. Udah gitu dimasukin sel prodeo, kalian tahu nggak dikasih makannya apa? Sayur mayur, biar kalian nambah subur. Aduh, nah itu ya cuy ya. Jadi pencucian uang yang udah ketangkap sindikatnya nih, melibatkan rentenir yang ada di Yunlong juga. Biar aja, oh ternyata benar ya, kenapa paspornya itu susah banget dikasihkan, lebih baik dibuang. Ternyata modalnya banyak juga. Oh, dari sini ini duitnya. Wis, kayak Sam gibah aja ya, boleh dong kita menduga ya kan. Ya, makanya mereka itu berusaha kuat. Ya udah, kalau kamu nggak ada uang segini ya udah nggak usah diambil gitu kan. Ya karena duitnya banyak gitu kan. Mencuci uang dari perjudian ilegal
dialirkannya juga untuk rentenir. Aduh, ampun. Tapi polisi tidak bisa dikibuli. Ya udah, terimalah nasib, ya kan? Jadi tahanan luar mereka dengan menjaminkan beberapa uang ya. Uang yang dicuci mereka ini sebesar 74 juta Hong Kong dolar. Berapa miliar itu cuy? Nah, kitanya cuma dapat 300. Aduh, menurut Kaisam ini kebodohan hakiki ya. Untuk itu, teman-teman Kaisam di luar sana, jangan tiru teman kita yang sudah tersandung hukum self rodeo. Kalian tahu nggak hukumannya berapa untuk sindikat money laundry? Itu 14 tahun penjara dan denda 5 juta Hong Kong dolar. Nah, tapi kita ini kan adalah antek-antek yang paling bawah nih ya. Ya kan? Antek-antek yang paling bawah, polisi juga memaklumi. Jadi buat kalian kalau misalkan sudah tersandung money laundry kayak gini, udah ketangkep ya. Kalau pekerjaan kalian diterminate atau dikeluarkan dari majikan, kalian kan masih punya tiket pesawat tuh, hak dari majikan ya. Bilang sama polisinya, Pak Polisi, saya kabur aja ke Indonesia, saya nggak mau ikut sidang, saya nggak mau itu, saya pulang aja, saya takut. Itu kalian pasti akan diizinkan sama polisinya. Kalian simpan uang aja 230 dolar di dompet, barangkali nanti kalian melakukan penerbangan, visa kalian sudah overstay, kalian bisa membayar 230 dan kalian pulang. Udah, kamu tidak bisa datang lagi ke Hong Kong walaupun sebagai turis atau transit ya. Karena di catatan kepolisian Hong Kong, kalian adalah bagian dari sindikat kejahatan. Oke? Nah, itu untuk domestic helper tuh masih bisa keluar gitu cuy. Nah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian masih punya majikan dan majikan nge-backup dan masih pengen sama kalian, ya udah wajib lapor aja dulu. Terus setiap bulan, ya kan biasanya itu 1 tahun ya kurun waktunya. Setahun itu kamu udah menghadap hakim. Apakah di self rodeo Kaisam? Ya, di self rodeo. Nah tadi aja ada keluarganya yang nyari, kayak Tisam saya nggak bisa ngontak adik saya. Ya udah nggak apa-apa, kita cuma tinggal menunggu. Kalau adik kita ketangkap polisi ya yang harus kita lakukan adalah ya menunggu aja gitu. Nanti gimana Kak Esam? Ya kalau dia di self rodeo dia juga akan kirim surat ke bagian kejaksaan KJRI. Nanti KJRI itu yang akan meneruskan kepada kita ya kan. Itu saudara kitanya ngasih nomor kita enggak. Kalau enggak pun kalau terputus ya komunikasi di sini, pasti kejaksaan KJRI ini akan mengirim surat ke rumah kita yang ada di Indonesia karena kan tertera di kontrak kerja itu ya cuy ya. Jadi ya udah nggak ada yang kita bisa lakukan selain kita menunggu kabar dari saudara kita sendiri yang ketangkap ya. Ini juga banyak juga yang chatin kayak Kaisam, kemarin saya dijemput polisi. Ih, istimewa sekali kamu dijemput polisi. Kayak sama ketawa aja. Ya gimana, orang nasi udah menjadi bubur, kamu juga udah jadi tahanan luar. Ya udah nikmati aja, enjoy. Kayak hanya bisa menyarankan udah pulang aja kalau misalkan memang kamu nggak ada kontrak lagi. Kalau masih ada kontrak, setidaknya finishkan dulu terus kamu pulang. Ya, jangan ikut sidang. Percuma juga, ngapain juga kamu ujung-ujungnya nanti juga di self rodeo. Ya, nah ini mirisnya teman-teman kita yang lumayanan. Untuk itu cuy, hati-hati. Jangan mau nih, pasti akan nanti ke depan itu ada Alia yang modelnya Baitoy ya. Baitoy Alia juga itu juga udah kena semua. Jadi kalian itu dibodoh-bodohi sama Alia itu. Alia itu katanya orang Jawa, ngomongnya Jawa medok. Ini juga bagian dari sindikat. Mudah-mudahan aja si Alianya tuh udah masuk self rodeo sih ya. Cuma kan teman kita gitu kan dari 2003 baru ketangkepnya 2005 gitu kan. Dikirainya aman-aman aja, tahu-taunya ya keciduk juga. Aliran dananya kan diselusuri. Oh, mentok nih di rekening atas nama ini. Oh ya keciduk. Ampun. Nah, itu money laundry yang ketangkap ya yang kemarin ya. 2 oknum agency juga. Agent Uwis yang bener itu ngajarin ke anak buahnya ya. Masa yang ngajarin anak buahnya jadi sindikat money laundry? Kamu ini aneh-aneh aja. Ya wis, mungkin itu sharing guys hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.